Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasturi M dengan nomor induk mahasiswa A111200004. Di sini saya akan membawakan materi tentang profesi kependidikan. Dosen pengampu Ibu Dr. Mutia Aryuni, SPSI, MPSI Psikolog, dan Ibu Dr. Ulinsa M. Hum. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Hakikat profesi kependidikan. Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian dari para anggotanya. Artinya tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang tidak terlatih dan tidak disiapkan secara khusus untuk melakukan pekerjaan itu. Profesi kependidikan, khususnya profesi keguruan, tugas utamanya adalah melayani masyarakat dalam dunia pendidikan. Sejalan dengan alasan tersebut, jelas kiranya bahwa profesionalisasi dalam bidang keguruan mengandung arti peningkatan segala daya dan usaha dalam rangka pencapaian segala optimal layanan yang akan diberikan kepada masyarakat. Profesi keguruan atau para pendidik ini diberi pelajaran tentang pendidikan dalam waktu relatif lama agar mereka menguasai ilmu itu dan terampil melaksanakannya di lapangan. Pendidik ini tidak cukup belajar di perguruan tinggi saja sebelum diangkat jadi guru atau dosen, melainkan juga belajar dan diajar selama mereka bekerja agar profesionalisasi mereka semakin meningkat. Adapun manfaat dari mempelajari profesi kependidikan supaya kita dapat memiliki pemahaman dan kemampuan untuk mengembangkan peranan profesional sebagai guru dengan acuan sikap profesional dan wawasan tentang kode etik keguruan dalam melaksanakan tugas. Profesi keguruan mempunyai dimensi yang sangat luas dan dalam, mulai dari pemahaman secara mendalam tentang wawasan yang mendasari pergaulan pendidikan antara guru dan murid, penguasaan materi ajar sampai kepada pemahaman tentang latar, keadaan atau setting di mana atau dalam lingkungan apa tindakan pendidikan itu harus dilakukan. Peranan profesional guru dalam keseluruhan program pendidikan di sekolah diwujudkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang berupa perkembangan siswa secara optimal. Adapun karakteristik profesi Fixner sebagaimana dikutip Praitno 2009 memaparkan ciri-ciri profesi dalam 6 karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, keintelektualan. Kegiatan profesional merupakan pelayanan yang lebih berorientasi mental daripada manusia, atau kegiatan yang memerlukan keterampilan fisik, lebih memerlukan prosesi intelektual atau berpikir daripada kegiatan rutin. Melalui proses berpikir tersebut, pelayanan profesional merupakan hasil pertimbangan yang matang. Yang kedua, ada kompetensi profesional yang dipelajari. Pelayanan profesional didasarkan pada kompetensi yang tidak diperoleh sebegitu saja, melainkan kompetensi tersebut diperoleh melalui proses pembelajaran secara intensif. Yang ketiga, ada objek praktek spesifik. Pelayanan suatu profesi tertentu terarah kepada objek praktek spesifik yang tidak ditangani oleh profesi lain. Tiap-tiap profesi menangani objek praktek spesifiknya sendiri. Yang keempat, ada komunikasi. Segenap aspek pelayanan profesional meliputi objek praktek spesifik profesinya, keilmuan dan teknologinya, kompetensi dari dinamika operasionalnya, aspek hukum dan sosialnya, termasuk kode etik dan aliran kreditisasi serta imbalan yang terkait dengan pelaksanaan pelayanannya. Semua dapat dikomunikasikan kepada siapapun yang berkepentingan, kecuali satu hal, yaitu materi berkenan dengan asas kerahasiaan yang menurut kode etik profesi harus dijaga kerahasiaannya. Itu. Yang kelima, ada motivasi altruistik. Motivasi kerja seorang profesional bukanlah berorientasi kepada kepentingan dan keuntungan pribadi, melainkan untuk kepentingan keberhasilan dan kebahagiaan sasaran pelayanan.
serta kemasalahan kehidupan masyarakat pada umumnya. Yang terakhir ada organisasi profesi. Tenaga profesi dalam profesi yang sama membentuk suatu organisasi profesi untuk mengawasi pelaksanaan tugas-tugas profesional. Hak yang melekat pada diri tenaga kependidikan sebagaimana yang dipaparkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Yang kedua, memperoleh penghasilan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga, memperoleh pembinaan karir sesuai dengan tuntunan perkembangan kualitas. Yang keempat, memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. Yang kelima adalah memperoleh kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Sedangkan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh tenaga kependidikan adalah yang pertama, menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan logis. Yang kedua, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang ketiga, memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga profesi kedudukan seksual dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Adapun kode etik profesi keguruan, yang pertama, guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya berjiwa Pancasila. Yang kedua, guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Yang ketiga, guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Yang keempat, guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang keberhasilannya proses belajar mengajar. Yang kelima, guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. Yang keenam, guru secara pribadi dan secara bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Yang ketujuh, guru memelihara hubungan profesi, semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan nasional. Dan yang terakhir, guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Ada 3 pilar pokok yang ditunjukkan untuk suatu profesi, yaitu pengetahuan, keahlian, dan persiapan akademik. Pengetahuan adalah segala fenomena yang diketahui yang disistematiskan sehingga memiliki daya prediksi, daya kontrol, dan daya aplikasi tertentu. Pada tingkat yang lebih tinggi, pengetahuan bermakna kapasitas 25 kognitif yang dimiliki oleh seseorang melalui proses belajar. Keahlian bermakna penguasaan substansi keilmuan yang dapat dijadikan acuan dalam bertindak. Keahlian juga bermakna kepakaran dalam cabang ilmu tertentu untuk dibedakan dengan kepakaran lainnya. Persiapan akademik mengandung makna bahwa untuk mencapai derajat profesional atau memasuki jenis profesi tertentu diperlukan persyaratan pendidikan khusus berupa pendidikan prajabatan yang dilaksanakan pada lembaga pendidikan formal, khususnya jenjang perguruan tinggi. Adapun tujuan pengembangan profesi adalah untuk meningkatkan mutu guru agar guru lebih profesional dalam pelaksanaan tugas pada bidang pengembangan profesi meliputi kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan kegiatan karya tulis atau karya ilmiah di bidang pendidikan. Yang kedua, membuat alat pelajaran, alat peraga atau alat bimbingan. Yang ketiga, menemukan teknologi tepat guna di bidang pendidikan. Yang terakhir, mengikuti kegiatan pengembangan kurikulum. Itulah tadi pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.